Perkembangan teknologi telah mempercepat perubahan dunia. Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan mencanangkan smart government. Guna meningkatkan layanan birokrasi, pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai bentuk upaya untuk pembangunan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, serta bebas dari intervensi politik dan praktek korupsi, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. ASN memiliki peran penting dalam mewujudkan smart governance. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Selain itu, ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, peran dari pegawai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Sistem merit yang berdasarkan pada objektivitas dalam pengelolaan ASN menjadi pilihan bagi berbagai organisasi untuk mengelola SDM. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya yang meliputi kompetensi dan kinerja, serta objektivitas dilaksanakan pada semua tahapan dalam pengelolaan SDM, mulai dari rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi. Implementasi manajemen ASN di Kementerian PUPR diantaranya adalah manajemen talenta ASN dan pengembangan kompetensi manajemen dalam penguatan penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian PUPR. Pusat Pengembangan Talenta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi, pemetaan dan pengembangan karir, pemantauan manajemen kinerja pegawai, dan pengelolaan talenta di kementerian, serta pelaksanaan kepatuhan intern di badan. Sedangkan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan serta sertifikasi kompetensi di bidang manajemen umum dan manajemen konstruksi. Best practice pengembangan talenta di Kementerian PUPR dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR. Badan tersebut telah merencanakan 2 program untuk pengembangan talenta, yaitu on-job training dan off-job training. On-job training terdiri dari project assignment, exchange program, coaching mentoring, short-term placement, job enrichment, dan job enlargement. Sedangkan off-job training terdiri dari in-class training, e-learning, seminar, conference, self-directed learning, blended learning, dan group discussion. Selanjutnya, penerapan perspektif pengembangan kompetensi di Kementerian PUPR dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pusat Pengembangan Kompetensi. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu mengadakan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dari B1 hingga B7. Pelatihan dasar ini bertujuan untuk membentuk karakter ASN baik secara abdi negara, abdi pemerintah, maupun abdi masyarakat. Pelatihan ini mempelajari dan mengaktualisasikan pembelajaran pembentukan karakter dan penguatan kompetensi teknis di bidang tugasnya. Pengembangan kompetensi sangat penting bagi ASN untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Manajemen ASN ini merupakan proses mengidentifikasi, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai yang memiliki potensi, kompetensi, dan kinerja tinggi sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Sehingga dengan adanya manajemen ASN diharapkan dapat meningkatkan regenerasi kader pemimpin, peningkatan pangkat yang lebih objektif, serta meningkatkan kinerja organisasi demi memajukan Indonesia.